Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Pipin Fahrul Aiman, mahasiswa praktikan PLP Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi 2020. Kembali kita bertemu di pertemuan setelah kemarin pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu bagian materi kekuasaan kongsi dagang VOC di Indonesia. Sebelumnya apa kabar untuk hari ini? Semoga tetap baik-baik saja, sehat selalu untuk kalian semua, untuk para pendengar, untuk para penyimak. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang terjaga kesehatannya. Amin. Nah, di pertemuan kali ini kita mengulas sedikit ke belakang mengenai penjelajahan samudra, bahwa ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah, dan diantaranya yaitu Belanda. Kita ketahui bahwa Belanda sendiri melakukan penjelajahan atau penjajahan itu di Indonesia itu yang dinamakan bisa yang dikatakan cukup lama. Beberapa abad Belanda menduduki Indonesia. Nah, setelah melakukan penjelajahan, Belanda pun hingga masuk ke beberapa tahun atau beberapa waktu silam ke depan, setelah masa penjelajahannya, Belanda kemudian mendirikan kongsi dagangnya, yaitu yang dinamakan dengan VOC atau Verenigd Oost-Indische Company. Nah, VOC masuk bagian VOC. Apa itu VOC? Nah, di sini dalam tulisan bagian ini kita jelaskan, merupakan himpunan atau kongsi dagang milik Belanda yang didirikan dengan tujuan memperkuat kedudukan para pedagang Belanda di berbagai wilayah yang diduduki oleh Belanda sendiri, dan membentuk suatu kerjasama dengan apik antara para pedagang Belanda supaya terciptanya hubungan perdagangan yang sejahtera dan makmur, atau lebih singkatnya yaitu kongsi dagang Hindia Timur. Maaf, di sini kurang, yaitu kita tambahkan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur, seperti itu. Nah, jadi VOC sendiri merupakan himpunan atau kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda untuk membentuk suatu perhimpunan antara para pedagang Belanda. Jadi pemerintah Belanda sendiri mendirikan VOC ini dengan tujuan untuk menyatukan para pedagang Belanda yang melakukan aktivitas perdagangan di luar Belanda, seperti itu, dengan menjaga kestabilitasan antara para pedagang Belanda supaya terciptanya pangsa pasar yang mumpuni dan persaingan yang sehat antara para pedagang tersebut. Nah, lahirnya VOC ini yaitu pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, tepatnya di Belanda, dengan tujuan awal yaitu untuk menghimpun, yang tadi dijelaskan, menghimpun para pedagang Belanda supaya tidak timbulnya persaingan yang kotor, persaingan yang kurang sehat antara para pedagang Belanda, juga untuk eksistensi Belanda di kalangan bangsa Eropa yang melakukan penjajahan samudra tersebut. Nah, VOC ini dipimpin oleh Dewan 17 yang dinamakan Dewan 17, yaitu pimpinan direksi VOC yang berasal dari 8 perwakilan kota pelabuhan di Belanda. Nah, di Belanda sendiri yaitu dengan gubernur jenderal pertamanya itu bernama Pieter Both sebagai gubernur jenderal pertama VOC. Nah, kenapa VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal? Karena VOC sendiri merupakan suatu himpunan di luar negerinya, berawal berasal. Jadi
VOC sendiri merupakan alat kendali lah di luar Belanda. Jadi Gubernur Jenderal diklaim sebagai pemimpin VOC, di mana VOC sendiri merupakan bawahan dari pemerintahan Belanda, seperti itu. Nah, Peter Both berhasil singgah di di Banten, yaitu pada tanggal atau kisaran tahun 1610. Peter Both sendiri berhasil berpindah wilayah dari Banten ke Jayakarta itu pada tahun 1610 dengan membentuk organisasi-organisasi dalam diri POC sendiri. Dan 1 tahun berikutnya Peter Both berhasil melakukan perjanjian dengan pimpinan Jayakarta pada waktu itu untuk melancarkan kegiatan berdagangnya di Jayakarta pada saat itu. Kemudian setelah dari Jayakarta, Peter Both menyeberang ke arah timur Nusantara, tepatnya ke daerah Maluku. Dan di Maluku sendiri, Peter Both pun berhasil mendudukinya atau berhasil melakukan aktivitas perdagangan POC di Maluku. Juga mendirikan pos-pos bagi POC untuk segala aktivitas POC di Maluku sendiri. Nah, ini perjalanan atau kisah PO singkat, perjalanan kisah POC ya. Di sini POC bermula bersikap ya baik seperti tamu pada umumnya. Nah, POC sendiri pada awalnya itu kan mereka itu ya seperti halnya tamu lah. Mereka itu bersikap baik kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu, mungkin dengan dalih untuk mengambil alih masyarakat pribumi, ataupun karakter bangsa kita memang bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi POC pun bersikap ya untuk menyamaratakan lah, untuk bersikap wajar terhadap pribumi. Namun lama kelamaan sikap POC ini melunjak seperti itu, hingga POC pun kemudian semakin hari semakin terlihat bahwa mereka ingin menguasai ataupun ingin melakukan lebih dari aktivitas perdagangan di Indonesia ini, seperti itu. Nah, dari hal demikian mungkin ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh POC, ataupun POC pun memiliki hak-hak dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Nah, seperti di sini ada beberapa hak kewenangan POC atau yang disebut juga sebagai hak oktroy. Nah, di sini untuk yang pertama itu hak melakukan monopoli perdagangan. Di sini POC sendiri memiliki hak monopoli, yaitu monopoli itu apa sih? Permainan ataupun apa? Nah, monopoli sendiri itu merupakan mono itu berarti satu dan poli itu bercabang. Jadi di mana suatu cabang atau cabang kongsi dagang ini dikendalikan oleh satu, yaitu di Belanda sendiri. Nah, seperti itu. Jadi monopoli perdagangan untuk POC sendiri, beberapa kongsi POC sendiri itu dikendalikan oleh satu yang berpusat di Amsterdam tadi, seperti itu. Untuk nomor 2 yaitu membentuk angkatan perang sendiri. Di sini sebagai mungkin fungsinya itu sebagai pertahanan POC terhadap bangsa lain. Nah, nomor 3 hak melakukan peperangan, jelas ini kelanjutan dari hak yang nomor 2. Nomor 4 ini mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Nah, di sini kecerdikan POC yaitu dengan merekrut atau menjalin kerjasama dengan raja-raja lokal pada saat itu untuk mengambil alih kekayaan pribumi kita, kekayaan
negeri kita. Nah, di sini nomor 5 yaitu mengeluarkan mata uang sendiri. Nah, kecerdikan POC ini justru aneh. POC kok bisa-bisanya mengeluarkan mata uang sedangkan mereka hidup di negara lain, di negeri lain seperti itu. Mengangkat pegawai sendiri, dan yang 7, hak memerintah di negeri jajahan. Jelas ini merupakan suatu ancaman bagi wilayah yang diduduki oleh POC, maksudnya seperti itu. Nah, lanjut, ini Peter Booth yang tadi merupakan gubernur jenderal pertama POC yang mendirikan markas Hindia Timur atau di daerah yang menjadi cikal bakal Jayakarta, atau ketika masa pendudukan POC sendiri, Jayakarta itu berubah namanya menjadi Batavia. Nah, ini lanjut ke kisah POC yang tadi. Di periode 1618 POC menyingkir dari Jayakarta atau melanjutkan petualangannya itu dari Jayakarta ke Maluku. Mungkin karena pengusiran oleh Sultan Banten yang dikarenakan POC semakin merajalela di Jayakarta ataupun di daerah Jawa bagian barat seperti itu, menjadikan Sultan Banten dan rakyat pun berontak terhadap POC. Nah, di 1619 Gubernur Jenderal selanjutnya setelah Peter Booth ini ataupun telah mengalami beberapa pergantian, yaitu JP Kon atau kita sebut saja dengan Jenderal Kon memimpin POC untuk melakukan serangan ke Jayakarta. Nah, berhasil dia melakukan boikot Jayakarta pada tahun 30 Mei 1619 ini, yaitu dengan mengalahkan kembali Sultan Banten dan mengobrak-abrikannya seperti itu. Hingga kemudian setelah menduduki kembali Jayakarta, Jenderal Kon ini membangun Jayakarta, mendirikan bangunan-bangunan serta beberapa fasilitas-fasilitas dan mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, setelah itu Kon mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, di sini beberapa kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat pribumi. Nah, beberapa kebijakan ini dinilai memberatkan itu karena seperti halnya yang pertama itu merebut pasar produksi pertanian, tidak ikut serta langsung dalam kegiatan produksi pertanian, ataupun dikatakan dengan bahwa POC itu tidak turun langsung dalam kegiatan pertanian. Nah, yang untuk selanjutnya itu POC menduduki tempat-tempat yang strategis seperti pelabuhan. Batavia itu pun dinilai sangat strategis, di mana Batavia sendiri menjadikan sebagai pusat POC di lingkupan cakupan wilayah Asia seperti itu. Nah, POC ikut campur tangan dalam urusan kerajaan-kerajaan lokal pada saat itu. Nah, ini merupakan kebijakan dari Kon sendiri. Nah, dan POC pun ikut campur dalam kegiatan birokrasi kerajaan-kerajaan lokal, sehingga POC terlalu turun tangan lah dibanding dengan kerajaan-kerajaan lokal pada saat itu. Nah, setelah berhasil melakukan kebijakan, JP Kon kembali ke Belanda dan posisinya digantikan oleh Peter de Carpentier. Nah, namun tak lama berselang, Kon kembali ke Nusantara atas utusan dari pemerintah Belanda untuk kembali memimpin POC. Dan ketika Kon untuk memimpin untuk kedua kalinya, semakin gencar dia ambisi untuk menguasai Nusantara. Nah, dari Batavia sendiri membangun markas dan menggagas untuk melakukan penjajahan Nusantara dengan memperluas pengaruhnya ke Sumatera,
hingga menguasai Malaka dan Aceh. Kita ketahui bahwa Malaka merupakan jalur perdagangan internasional ataupun jalur yang strategis bagi perdagangan. Lalu terbang melintas ke daerah Sulawesi dengan melakukan Makassar dan mendirikan benteng di sana. Lalu ke Kalimantan dan Banjar juga mendirikan benteng pertahanan. Kemudian ke daratan Papua dan Kepulauan Maluku. Disinilah mungkin Maluku yang dinilai sebagai wilayah surganya bagi rempah-rempah ataupun untuk penghasil perdagangan. Begitupun dengan Jawa yang terlebih dahulu mereka duduki, di mana Banten dan Jayakarta sebelumnya mereka duduki dan markasnya pun kan berada di Pulau Jawa. Nah, hingga pengaruhnya di Jawa pun semakin merajalela seperti itu, semakin luas lah di Pulau Jawa ini, hingga disebut pada abad ke-17-18 ini diklaim sebagai kejayaan VOC di Nusantara pada waktu itu. Nah, kembali ke kisah VOC tadi, di sini dituliskan. Nah, di sini ada beberapa dari tadi kebijakan yang dikeluarkan oleh KON. Ada kebijakan yang mengandung atau dikenal dengan istilah Divide et Impera, atau yaitu politik adu domba, di mana Belanda sendiri berhasil mengadu domba antara pribumi dengan penguasa ataupun dengan priai-priai lah pada waktu itu. Nah, di sini hingga menimbulkan kekacauan, yaitu konflik-konflik kecil internal antara rakyat pribumi dengan rakyat jelata atau dengan rakyat yang di atas mereka lah, seperti itu, kaum-kaum yang di atas, kaum-kaum bangsawan, sehingga timbul gesekan-gesekan dan Belanda sendiri berhasil masuk untuk mengambil alih kekuasaan di wilayah itu. Jadi kita tidak perlu kita harus menghindari apa yang berbau sifat yang berbau adu domba sendiri, karena itu berbahaya, itu merugikan sekali. Nanti sisi lain ada yang mengambil keuntungan dari peristiwa adu domba ini. Menjadikan kita itu jangan melakukan adu domba dan jangan pula diadu domba, seperti itu. Nah, setelah mengalami masa kejayaan hasil dari beberapa kebijakan-kebijakan dari berbagai pimpinan-pimpinan VOC, nah akhirnya VOC pun dinilai begitu kejam, begitu serakah, begitu arogan oleh masyarakat pribumi, sehingga menimbulkan kekacauan-kekacauan di dalam tubuh VOC sendiri, hingga masuk ke masa penurunan daya penurunan VOC lah, menuju kebangkrutan VOC. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC bubar, yaitu untuk yang pertama, perluasan wilayah membuat keberadaan VOC tidak begitu terkoordinir. Jelas di sini hasil pengaruh Indonesia yang sangat luas dan pengaruh perluasan wilayah menjadikan beberapa kongsi-kongsi tidak terkoordinir hingga bergerak begitu bebas seperti itu. Menjadikan VOC begitu kesulitan dalam mengatur atau mengkoordinasi beberapa kongsi-kongsi dagangnya. Nah, untuk yang kedua, kesewenangan pemimpin. Nah, di sini pada tahun 1749, tepatnya 27 Maret, di sini ada perubahan keundang-undangan dalam tubuh VOC, di mana semula VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Dewan 17 direksi ini kemudian dirubah menjadi satu Gubernur Jenderal. Nah, di mana seorang Raja William ke-4, nah di sini terpilih sebagai Gubernur Jenderal. Nah, kesewenang-wenangannya karena dia merupakan seorang pemimpin tunggal, pada akhirnya dia tidak terlalu memikirkan kegiatan perdagangan VOC, namun dia malah memikirkan kekuasaan dan juga malah memperkaya diri, sehingga kongsi dagang VOC menjadikan terbengkalai seperti itu.
Untuk yang nomor 3 yaitu kekosongan kas di tubuh POC serta hutang yang membengkak membuat daya finansial POC melemah. Nah, hutang-hutang POC sendiri berasal dari keserakahan para pejabat-pejabatnya seperti itu. Dan juga beberapa mungkin kan ketika kegiatan perdagangan surplus, kegiatan pasar kan jual beli. Nah, terlalu banyak membeli dan menjual pun minim sehingga kas pun terpaksa harus dikeluarkan. Nah, pejabat POC mulai memiliki rasa gila hormat. Nah, di sini para petinggi-petinggi POC ini ingin rasanya dihormat oleh kalangan pribumi lah, ingin disembah oleh kalangan pribumi. Nah, menjadikan pejabat ini menjadi jumawa, menjadi besar kepala seperti itu, dan membuat beberapa pihak kan menjadi benci terhadap dia, terhadap pejabat-pejabat ini. Nah, untuk nomor 5, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat POC. Nah, tubuh POC sendiri semakin hari semakin tidak sehat karena beberapa pejabatnya pun ingin memperkaya diri, ingin memiliki keuntungan tersendiri. Nah, jadi kan banyak yang korupsi di tubuh POC. Nah, untuk pelajaran di Indonesia sendiri kan banyak yang korupsi. Nah, kita sebagai mengambil contoh, mengambil pelajaran dari POC, bahwa POC organisasi besar pun runtuh ketika satu hal berkaitan dengan korupsi itu terjadi. Nah, begitupun dengan bangsa ini. Bangsa ini pun begitu besar. Ketika bangsa ini begitu suci ternodai oleh korupsi pun mungkin di hari kemudian akan runtuh. Karena kekayaan, keegoisan seseorang akan mempengaruhi segalanya dalam keruntuhan bangsa ini. Jadi harus hati-hati, mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dinamakan korupsi. Meskipun itu hanya kecil, kita tidak melihat, namun yang di atas akan selalu tetap melihat seperti itu. Nah, dan pada akhirnya setelah 5 faktor tadi mempengaruhi kebangkrutan POC, pada tanggal 31 Desember 1799 POC dinyatakan bangkrut. Maaf. Nah, maaf di sini tulisannya tidak jelas. Maksudnya ini bangkrut. Nah, di akhir tahun 1799 masuk ke abad 19 ini atau mungkin abad ke-18 ini, POC pun benar-benar bangkrut karena 5 faktor tadi. Nah, dengan demikian piutang POC diambil oleh pemerintahan Belanda, diambil alih sebagai mungkin bentuk tanggung jawab Belanda terhadap bangsa-bangsa lain seperti itu. Dan untuk tanggung jawabnya, Gubernur Overstraten bertanggung jawab untuk keadaan di Hindia Belanda, ya dengan tugasnya itu mempertahankan Jawa sebagai dari serangan Inggris seperti itu. Karena mungkin setelah dari POC ini mungkin kita masuk ke pembahasan materi mengenai perang-perang kedaerahan seperti itu. Karena selepas dari POC kita masuk ke pembahasan bahwa Belanda masih terus memberikan pengaruhnya hingga masuk ke zaman Jepang, dan Belanda pun terus menduduki bangsa ini. Seperti itu pembebakan Belanda menduduki Indonesia. Dan kesimpulannya yaitu POC merupakan suatu kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda dengan tujuan pada awalnya dengan tujuan untuk sebagai aktivitas perdagangan, melakukan aktivitas perdagangan. Namun merubah haluan di tengah jalan untuk menguasai Nusantara hingga berlanjut ke masa berikutnya yaitu untuk menguasai Indonesia. Dan patut kita cermati, patut kita jadikan pelajaran yaitu beberapa faktor yang membuat
satu hal menjadi jatuh, yaitu harus kita pelajari supaya kita tidak mengalami hal demikian seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini mengenai kedudukan POC masih dalam materi kolonialisme dan imperialisme. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami apa yang disimak, menjadikan suatu pelajaran yang berharga untuk kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.